Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Nurul Wardana dari kelas TIB 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Yang pertama yaitu adalah pengertian. Jaringan komputer adalah kumpulan perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur yang memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antara berbagai perangkat komputer. Tujuan utama dari jaringan komputer adalah untuk memungkinkan perangkat komputer berkomunikasi satu sama lain, berbagai sumber daya seperti printer dan file, serta mengakses sumber daya jaringan yang lebih besar seperti internet. Selanjutnya yaitu ada jenis jaringan komputer berdasarkan jangkauan geografis. Yang pertama yaitu ada PAN, Personal Area Network, adalah jaringan area pribadi yang mencakup area kecil, biasanya dalam beberapa meter, digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi seperti smartphone, laptop, headset Bluetooth, dan smartwatch. Tujuan adalah memungkinkan komunikasi dan berbagai data antara perangkat dalam jarak fisik yang dekat. Yang kedua yaitu ada LAN, Local Area Network. Jaringan ini mencakup area geografis yang terbatas, seperti dalam sebuah gedung, kantor, sekolah, atau rumah. Biasanya menggunakan teknologi kabel Ethernet untuk menghubungkan perangkat. Kecepatan transfer data dalam LAN biasanya sangat tinggi. Yang selanjutnya yaitu ada MAN, Metropolitan Area Network. Jaringan ini mencakup area geografis yang lebih luas daripada LAN, tetapi masih terbatas pada sebuah kota atau wilayah metropolitan. Contoh MAN adalah jaringan yang menghubungkan beberapa cabang kantor dalam suatu kota. Yang keempat yaitu ada WAN, Wide Area Network. WAN mencakup area geografis yang sangat luas, seringkali melintasi kota, negara, bahkan benua. Internet adalah contoh paling umum dari WAN yang menghubungkan jaringan dan perangkat di seluruh dunia. Teknologi seperti koneksi DSL, kabel, serat optik, dan satelit digunakan dalam WAN. Jenis jaringan berdasarkan transmitter. Jaringan kabel, wide network. Dalam jaringan kabel, data dikirim melalui media kabel fisik seperti kabel tembaga, serat optik, atau kabel koaksial. Keuntungan dari jaringan kabel termasuk kecepatan transfer yang tinggi, kestabilan, dan keamanan yang baik. Jaringan kabel umumnya digunakan dalam LAN, Local Area Network, dan MAN, Metropolitan Area Network. Jaringan nirkabel. Dalam jaringan nirkabel, data dikirim melalui gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio atau sinyal mikro. Jaringan nirkabel termasuk jaringan WLAN, Wireless Local Area Network, WWAN, Wireless Wide Area Network, dan WPAN, Wireless Personal Area Network. Jenis jaringan berdasarkan distribusi data. Jaringan pusat atau centralized network. Dalam jaringan ini, data dan sumber daya terpusat di suatu lokasi, seringkali disebut sebagai pusat data atau server pusat. Semua akses ke data dan sumber daya berpusat pada server, dan perangkat lain dalam jaringan mengaksesnya melalui jaringan terdistribusi atau distributed network. Dalam jaringan ini, data dan sumber daya terdistribusi di seluruh jaringan tanpa adanya satu pusat data tunggal. Setiap perangkat dalam jaringan dapat memiliki akses ke sumber daya yang terdistribusi dan data disimpan di beberapa lokasi fisik. Jenis jaringan berdasarkan hubungan antar komputer. Yang pertama yaitu jaringan peer-to-peer. Dalam jaringan peer-to-peer, setiap perangkat dalam jaringan memiliki peran yang setara dan dapat bertindak sebagai server atau klien.
Setiap perangkat dapat berbagi sumber daya seperti berkas atau printer dengan perangkat lain dalam jaringan. Yang kedua yaitu jaringan client server. Server adalah komputer atau perangkat yang menyediakan layanan seperti penyimpanan data, pencetakan, atau pengakses berkas kepada klien. Klien adalah komputer atau perangkat yang mengakses layanan yang disediakan oleh server. Topologi jaringan komputer. Mesh adalah jaringan topologi jaringan komputer di mana setiap perangkat terhubung langsung ke setiap perangkat lainnya dalam jaringan. Kelebihan topologi mesh yaitu dengan banyak jalur yang tersedia, kinerja jaringan yang tetap tinggi bahkan dengan banyaknya perangkat atau lalu lintas data. Yang kedua, kontrol akses ke data dan perangkat dalam jaringan menjadi lebih mudah karena setiap perangkat terhubung langsung. Kekurangan topologi mesh. Yang pertama yaitu instalasi dan pemeliharaan topologi mesh biasanya sangat mahal karena memerlukan banyak kabel dan konfigurasi yang kompleks. Yang kedua, konfigurasi dan manajemen jaringan mesh sangat kompleks karena perangkat harus dikonfigurasi untuk mengenali dan mengatur rute yang tepat. Yang kedua yaitu topologi bus. Topologi bus adalah salah satu jenis topologi jaringan komputer yang memiliki kelebihan dan kekurangan tertentu yang harus dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk menggunakannya. Dalam satu jaringan berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari topologi bus. Kelebihannya yaitu instalasi topologi bus relatif sederhana dan biayanya yang rendah. Ini melibatkan penggunaan satu kabel pusat sebagai media komunikasi. Yang kedua, jaringan bus dapat dengan mudah diatur dan diperluas dengan menambah lebih banyak perangkat atau cabang pada kabel utama. Kekurangan topologi bus yaitu yang pertama, salah satu masalah utama topologi bus bahwa jika ada kerusakan pada kabel pusat bus, seluruh jaringan dapat terputus. Yang kedua, semakin banyak perangkat yang terhubung ke jaringan bus, semakin banyak pemecah bandwidth yang terjadi dan dapat mengurangi kinerja jaringan. Selanjutnya itu adalah topologi boundary. Adalah jenis topologi jaringan yang menggabungkan karakteristik dari topologi bintang dan topologi bus. Dalam topologi pohon terjadi di cabang-cabang yang menghubungkan perangkat-perangkat dalam struktur hierarkis. Kelebihan dari topologi pohon. Topologi pohon memungkinkan organisasi jaringan dalam struktur hierarkis yang terorganisasi dengan baik. Kedua, jaringan pohon dapat diperluas dengan mudah dengan menambahkan cabang atau perangkat baru ke struktur pohon yang ada. Kemudian kekurangan topologi pohon. Yang pertama, topologi pohon memiliki titik pusat yaitu akar pohon yang jika mengalami masalah dapat mengganggu seluruh jaringan. Yang kedua, konfigurasi topologi pohon dapat menjadi kompleks terutama ketika jaringan tumbuh besar dan memerlukan pengelolaan yang rumit. Yang ketiga adalah topologi stars atau topologi bintang. Jenis topologi jaringan komputer di mana semua perangkat terhubung ke satu pusat yang disebut hub atau switch. Berikut adalah kelebihannya, yaitu yang pertama, jika salah satu kabel atau perangkat rusak, hanya perangkat yang terpengaruh yang terputus dari jaringan, sedangkan perangkat lainnya tetap berfungsi. Yang kedua, identifikasi dan pemecahan masalah relatif mudah karena perangkat yang terganggu dapat diisolasi dengan mudah. Kekurangan topologi bintang. Yang pertama, jika pusat atau hub atau switch mengalami masalah, seluruh jaringan bisa terganggu. Yang kedua, pusat bintang, hub atau switch memerlukan biaya tambahan yang bisa membuat
lebih mahal daripada topologi lainnya yang lebih sederhana. Selanjutnya yaitu ada topologi ring. Jenis topologi jaringan komputer di mana setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lainnya membentuk lingkaran fisik atau konfigurasi logis. Berikut adalah kelebihan dari topologi ring. Kelebihan dari topologi ring yaitu kehandalan tinggi karena tidak ada titik tunggal kegagalan. Jika satu perangkat mengalami masalah, tetap masih dapat mengikuti jalur alternatif. Yang kedua, kinerja jaringan cenderung konsisten karena data mengalir dalam satu arah. Yang kedua yaitu kekurangan topologi ring. Yang pertama, rentan terhadap gangguan. Jika ada masalah, salah satu bagian cincin dapat mengganggu seluruh jaringan. Yang kedua, tidak mudah menambah atau menghapus perangkat karena memerlukan konfigurasi yang rumit. Sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.